Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Keledai dan Anak Pemalas. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda tua bersama anaknya. Kehidupan janda tua itu begitu miskin sehingga dia harus bekerja menenun di usianya yang sudah senja untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya. Sedangkan anak lelakinya sendiri adalah anak yang cukup malas. Hingga menginjak usia remaja, anak itu tidak mau bekerja sama sekali. Pekerjaannya hanya bermalas-malasan saja tanpa mau melakukan apapun. Sehingga ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan mereka berdua. Pada suatu hari, ibunya sakit dan tak bisa bekerja. Bahan makanan di rumah mereka pun mulai menipis. Melihat hal itu, sang ibu memanggil anaknya. "Nak, cobalah untuk belajar bekerja. Carilah pekerjaan agar kamu mulai bisa menghidupi dirimu sendiri ketika ibu tiada," kata sang ibu. Mendengar kata-kata ibunya ini, sang anak menjadi sangat risau. Dia tak ingin ditinggal oleh ibunya. Dia tak ingin hidup sendiri. "Baiklah Bu, aku akan berubah dan mulai mencari pekerjaan untuk biaya kita sehari-hari dan biaya berobat untuk ibu," kata anak lelaki itu. Kemudian anak lelaki itu pergi mencari pekerjaan. Dia diterima bekerja pada tetangganya untuk membantu memanen gandum. Dan ketika dia pulang, dia diberi sekeping uang perak. Karena tak terbiasa membawa uang, dia hanya menaruhnya saja di lempitan baju. Dan ketika sampai di rumah, ternyata uang itu sudah terjatuh dan hilang. Melihat hal itu, ibunya lalu berkata, "Tak mengapa, kamu masih belajar. Besok jika kamu mendapat upah lagi, lebih baik kau genggam dengan erat," kata sang ibu. Sang anak lelaki itu pun menurut. Dia ingin menjadi anak yang berbakti pada ibunya dengan menuruti semua nasihatnya. Besoknya anak lelaki itu bekerja pada seorang tukang roti. Ketika dia pulang, anak itu diberi seekor anjing gembala. Dia pun menggendong dan menggenggam erat anjing itu dengan erat. Merasa teraniaya, anjing itu akhirnya berontak, mencakar, dan mencoba menggigit anak lelaki itu. Karena kaget, anak lelaki itu pun melepaskan dan anjing itu pun berlari ke hutan. Dan lagi-lagi hari ini anak itu tak membawa apa-apa. Dan dia menceritakan hal itu kepada ibunya. Lalu ibunya pun berkata, Seharusnya jika kamu mendapat upah lagi besok, kamu ikat pakai tali dan kamu tarik," kata sang ibu. Anak itu hanya mengiyakan kata-kata ibunya. Dan besoknya lagi, dia pergi untuk mencari kerja. Dan kali ini, dia mendapatkan pekerjaan untuk membantu tukang daging. Dan ketika pulang, dia diberi bagian daging yang cukup besar. Mengingat nasihat ibunya, anak itu pun langsung mencari tali dan mengikat daging tersebut, kemudian menariknya. Tak ayal lagi, daging itu diseretnya hingga ke rumah, sehingga daging menjadi rusak dan hanya menyisakan sedikit. Lalu sang ibu berkata lagi, "Tak apa, kamu masih belajar. Paling tidak kita masih mendapat sedikit daging untuk kita makan. Kita syukuri saja meski sedikit, karena ini juga rezeki. Besok kamu akan mendapat upah lagi. Sebaiknya kamu panggul saja, biar tetap utuh," kata ibunya. Dan sang anak pun mengiyakan saja. Besoknya anak itu bekerja menggembalakan ternak. Karena suka dengan hasil kerja anak itu, sang pemilik memberinya seekor keledai untuk dibawa pulang.
Mengingat nasihat ibunya, anak itu pun berusaha memanggul keledai tersebut. Meski dengan susah payah, akhirnya tetap dia panggul. Sedangkan si keledai meronta-ronta dan menendang-nendang kakinya ke udara. Dalam perjalanan pulang, anak lelaki itu melewati rumah seorang yang kaya raya. Orang kaya itu memiliki seorang anak gadis yang cukup cantik, tapi tuli dan bisu. Kata dokter yang menanganinya, anak gadis itu harus tertawa untuk bisa sembuh. Jika dia bisa tertawa, maka semua penyakitnya akan hilang dan menjadi gadis yang normal. Sehingga sang ayah berjanji siapa saja yang dapat membuat anak gadisnya tertawa, dia akan dijadikan suami putrinya bila seorang putra. Dan akan dijadikan saudaranya bila seorang putri. Nah, secara tak sengaja, putri si orang kaya tersebut sedang berdiri di balik jendela. Gadis itu menjadi tertawa terbahak-bahak. Dasar orang aneh, keledai kok dipanggul? Kan harusnya kamu ikat dan kamu tuntun, kata gadis itu. Mendengar putrinya tertawa dan dapat berbicara, membuat hati ayahnya menjadi sangat gembira. Dan untuk memenuhi janjinya, akhirnya anak lelaki itu dinikahkan dengan putrinya. Dan anak lelaki yang pemalas itu kini menjadi orang kaya dan hidup berbahagia bersama ibunya juga istrinya yang cantik. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar karena itu adalah proses belajar.